Teman-teman tahu nggak ya es krim yang ini? Apa sih itu? Oh, iya. Es kan? Iya, apa sih yang terlintas pertama kali waktu kalian dengar es krim es ini? Ya, es Es krim krim yang yang murah. murah, Terus enak, banyak variannya kan? Iya. Rasanya juga unik-unik. Iya. Nah, di balik murahnya es krim es ini ternyata mereka tuh PT AFI sedang ada konflik dengan para buruhnya. Konflik apa sih? Mereka para buruh itu menuntut hak upah mereka. Mereka melakukan aksi mogok kerja. Coba deh browsing. Ya udah browsing Kayak dulu. apa? Ini loh. Oh, yang ini bukan sih? Nah, iya itu. Oh. iya. Nah, menurut teman-teman gimana sih hubungan karyawan dan para buruh dari kasus PT AFI tersebut? Menurutku sih tidak baik ya. Dia itu adanya ketidakterbukaan antara manajer dan karyawannya. Kalau menurut aku sih adanya miscommunication antara karyawan sama manajernya sih. Kalau menurutku sih mungkin karena antara manajer dan karyawan yang kurang memahami satu sama lain. Kalau menurutku sih kurang sharing antara karyawan dan manajernya. Nah, dari pendapat teman-teman tuh bisa diambil kesimpulan terjadinya konflik di dalam perusahaan PT AFI tersebut itu dikarenakan adanya kurangnya komunikasi dari pihak manajer dan pihak karyawan. Nah, menurut teman-teman nih, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya konflik di dalam lingkungan perusahaan itu? Dari kasus tersebut, menurut saya minimnya pengetahuan tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan tindakan kesewenang-wenangan antar manajer ke karyawan. Kalau menurut aku sih tidak meratanya fasilitas kantor. Misalnya PT AFI karena kurangnya fasilitas kantor sehingga menyebabkan kebocoran pipa gas yang mengakibatkan karyawan terkena penyakit bronkitis hingga gangguan pernapasan. Kalau menurutku sih karena perusahaan itu kurang menaati peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan sehingga beberapa karyawan yang protes tentang hak mereka. Kalau menurutku sih kurang terbukanya sistem manajemen antara karyawan dan manajer. Dari pendapat teman-teman ini bisa diambil kesimpulan kalau terjadinya konflik itu bisa adanya karena komunikasi yang tidak sejalan atau tidak saling terbukanya pihak manajer dengan karyawan, lalu tidak meratanya fasilitas kantor, ada juga perusahaan yang tidak mau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan sistem manajemen yang tidak baik dari pihak perusahaan, dan kurangnya pemahaman tentang K3 dan undang-undang ketenagakerjaan karyawan oleh pihak perusahaan. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana sih sebaiknya manajer dalam menangani konflik permasalahan yang terjadi, atau metode apa sih yang bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik? Kalau menurut aku ya, metode yang dipakai itu sebaiknya metode stimulasi konflik atau mengundang pihak luar untuk membantu menyelesaikan konflik antara pihak karyawan dengan PT AFI tersebut, seperti mediator gitu loh. Kalau menurut aku sih menggunakan accommodating ya, dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pihak yang sedang konflik, terus melakukan musyawarah biar terjadi perjanjian gitu. Kalau menurutku sih mungkin lebih dengan memperhatikan pengelolaan manajemen dan juga memperbaiki pengawasan dan komunikasi antara manajer dan juga karyawan. Kalau menurutku sih mungkin dengan metode kompromi kepada kedua pihak antara karyawan dan manajernya. Oke, dari pendapat teman-teman ini bisa diambil kesimpulan kalau metode yang paling tepat yang dipakai untuk menyelesaikan konflik dalam PT AFI tersebut adalah metode stimulasi konflik, yaitu mendatangkan orang luar ke dalam perusahaan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Oke. Wis guys. Terus apa? Penutupnya apa? Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusi kali ini. Sama-sama. Sama-sama.